Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena di zuhur kali ini Allah masih memberikan kita nikmat memiliki hati yang mau salat. Memiliki hati yang masih mau sholat itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah ada orang punya hati, punya kesehatan, tapi tidak ada hajat sama sekali untuk menunaikan sholat. Cuma ini rahmati Allah, kita perlu sadar bahwa punya hati mau sholat itu nikmat besar sekali. Nikmat besar. Para ulama mengatakan bahwa as-sholatu quwwah. Salat itu bagi orang yang beriman adalah kekuatan. Beberapa pekan yang lalu kita sempat mendapatkan satu video berantai dari satu grup ke grup yang lain. Video itu menceritakan tentang ada salah seorang saudara kita yang mungkin karena masalah hidupnya terlalu besar, problem hidupnya terlalu banyak, sampai kemudian dia rela bunuh diri dengan cara tidur atau menabrakkan dirinya di kereta api. Video itu viral luar biasa, saya juga dapat. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga mendapatkan satu ada story atau status WA dari salah seorang santri kami. Kebetulan dia orang Gorontalo. Dia membuat daftar atau memposting daftar orang yang bunuh diri di Gorontalo sepanjang 2023 itu sebanyak 23 orang. Coba bayangkan, coba ini. Orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara kita yang seperti ini adalah mereka yang mungkin kehidupannya penuh dengan masalah, terlalu banyak problem hidup, sehingga mereka berpikir kalau saya mati itu jadi solusi. Semua selesai. Kalau saya kemudian mati, saya meregang nyawa, maka semua problem hidup saya ini bisa selesai. Maka dia bunuh diri. Padahal sebenarnya dia nggak paham bahwa dia sedang berpindah dari satu masalah pada masalah yang lebih besar. Tapi bagi kita yang kita masih punya keinginan, punya hajat untuk sholat, punya hati untuk sholat, para ulama mengatakan bahwa sholat itu kekuatan bagi orang yang beriman. Karena semakin dia komitmen pada sholat, semakin ruhaninya punya kekuatan. Hatinya punya kekuatan. Kita ini jemaah dirahmati Allah, kalau menghadapi hidup ini hanya mengandalkan kecerdasan, mengandalkan finansial, mengandalkan kekuatan fisik, ada waktunya di mana tiga ini tidak ada gunanya berada di sisi kita. Dia tidak punya fungsi. Ketika kita sudah sakit luar biasa parah, di situ kadang tiga ini tidak punya kekuatan bagi kita. Uang bisa bayar rumah sakit, tapi rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatan fisik sudah rapuh, kemudian kekuatan pikiran, kecerdasan juga sudah tidak berfungsi. Kadang di situ ada satu kekuatan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa fungsikan, adalah kekuatan hati kita untuk bisa bersabar. Maka para ulama mengatakan amat sangat berbeda orang yang dia menjaga sholat dengan yang tidak menjaga sholat. Orang yang menjaga sholat dengan tidak menjaga sholat ketika dikasih masalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka punya perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin ia masalahnya sama, tapi kadang menyikapinya justru berbeda. Masalahnya sebisa sama, persis sama, sama-sama di PHK, sama-sama dipecat,
Tapi bagi dia yang kemudian komitmen pada sholatnya, menjaga betul sholatnya, dia kadang punya kekuatan di mana kemudian dia bisa bersabar atas itu. Cuma ini rahmati Allah, baginda Rasul ketika di awal-awal beliau mendapatkan risalah, mendapatkan tugas kenabian, diberi amanah sebagai seorang Rasul, ada satu syariat yang kemudian diturunkan di awal-awal. Syariat ini diturunkan di awal-awal. Apa kira-kira? Apa Pak? Syariat ini diturunkan di awal-awal. Syariat ini namanya sholat, jemaah dirahmati. Tapi bukan sholat yang 5 waktu. Karena sholat yang 5 waktu itu diturunkan di 11 kenabian. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu jumhur para mu'arrikh sudah sepakat. Sholat yang saya maksud adalah sholat yang mula-mula disyariatkan dan diwajibkan. Ada yang mengatakan itu sholat tahajud, ada yang mengatakan 2 rakaat ketika pagi hari, 2 rakaat ketika petang hari. Tapi yang jelas di awal-awal yang turun itu adalah sholat. Pertanyaannya, kenapa sholat yang turun di awal? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak nutup aurat? Nutup aurat itu turunnya belakangan nanti. Bahkan puasa turunnya 15 tahun setelah baginda Rasul dapat risalah. Bahkan minum khamr itu diharamkannya lama masih di Madinah. Di awal-awal justru yang keluar dan diturunkan itu adalah salat. Kenapa salat? Kenapa salat tiba-tiba menjadi yang pertama? Karena Allah paham betul ketika baginda Rasul itu kemudian ditugaskan mendapatkan risalah, maka beliau akan mendapatkan satu masalah besar. Beliau akan diterpa dengan masalah, diejek, diolok, bahkan kemudian difitnah. Dan di situ beliau butuh kekuatan. Dan kekuatan itu bukan kekuatan fisik, Pak. Tapi justru lebih besar kekuatan jiwa dan kekuatan rohani, dan itu dibentuk dari sholat. Itu dibentuk dari sholat. Maka setiap kita melaksanakan sholat, sebenarnya kita sedang menabung kekuatan di dalam diri kita. Sehingga ketika sewaktu-waktu Allah memberi kita masalah, itu jiwa kita kemudian bisa tetap teguh, bisa tetap tegar. Tidak rapuh, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar kita menyelesaikan kewajiban, mendapatkan pahala, itu iya. Tapi lebih dari itu kita membangun kekuatan besar di dalam jiwa kita, yang sewaktu-waktu Allah kemudian ngasih kita masalah, ngasih kita ujian, jiwa kita ini tidak berontak, jiwa kita ini tegar, jiwa kita ini punya kekuatan sabar yang luar biasa. Maka kenapa kemudian bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Orang kalau mau teguh, mau sabar, dia butuh salat. Orang kalau mau salat, dia juga butuh sabar. Bapak ini orang sabar. Coba bayangkan, pekerjaan di kantor tuh banyak, numpuk. Komputer mungkin masih hidup di sana. Tapi Bapak sabar untuk nahan itu. Taruh dulu. Ini waktunya kita sholat. Maka orang sabar, dia butuh sholat. Karena sholat yang menguatkan hati kita. Dan orang sholat, dia butuh sabar. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena di hari ini kita diberi oleh Allah hati yang masih mau sholat. Di tengah banyak orang punya hati tapi belum punya hajat untuk sholat. Ini yang pertama. Ini mukaddimahnya, jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, saya akan membicarakan tentang ada 2 doa yang sangat penting sekali. Doa ini nanti bisa Bapak Ibu hafalkan di rumah atau mungkin bisa dicari di internet. Doa ini penting sekali terutama buat kita. Aplikatif luar biasa. Doa yang pertama, jemaah dirahmati Allah, ini ceritanya begini. Baginda Rasul pernah suatu waktu di luar jam sholat, beliau kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba di dalam Masjid Nabawi itu beliau menjumpai ada seorang sahabat itu di luar jam waktu sholat.
Kebiasaan yang terbangun di zaman itu adalah janggal kalau ada sahabat di luar jam waktu sholat dia ada di masjid. Itu bukan kebiasaan para sahabat. Kecuali memang ada kajiannya atau ada majelis yang Rasul itu punya majelis setiap hari namanya majelis duha. Para sahabat itu biasanya kalau mereka ngumpul di masjid itu beberapa menit sebelum azan, sebelum waktu sholat, dan beberapa menit setelah sholat. Lebih dari itu, kalau ada kajian mereka datang, kalau tidak ada kajian mereka menyebar mencari ma'isyah, mereka menyebar mencari penghidupan, mereka bekerja. Dari sini bisa kita lihat, coba dirahmati Allah, betapa para sahabat itu seimbang antara dunianya dan akhiratnya. Baginda Rasul itu tidak menyarankan setiap orang itu kemudian selalu setiap detik, setiap menit, setiap jam 24 jam ada di masjid. Tidak disarankan. Tapi juga baginda Rasul tidak menyarankan orang yang kemudian setiap hari selalu bekerja, kemudian dia lupa dengan salatnya. Umar bin Khattab menjadi orang yang menjadi figur atau menjadi contoh tentang bagaimana sebandingnya, bagaimana balance-nya. Apa balance itu, Pak? Seimbangnya. Bagaimana seimbangnya para sahabat antara dunia dan akhiratnya. Umar itu jemaah dirahmati Allah, beliau punya tetangga. Beliau tuh kerjasama sama tetangganya, karena Umar juga pengusaha, tetangganya juga pengusaha. Mereka setiap hari harus kemudian bekerja. Sementara baginda Rasul, beliau punya majelis kajian ba'da duha itu setiap hari. Kata Umar kepada tetangganya, kalau aku bekerja, aku datang ke tokoku, aku bekerja mencari maisah, kau yang datang ke kajian. Kau dengarkan baginda Rasul nasihat apa, ngasih ceramah apa, nanti ketika kau pulang, kau kasih tahu aku baginda Rasul bilang apa. Besoknya, kau yang bekerja, aku yang ke kajian. Coba begitu, Pak. Kau yang bekerja, aku yang ke kajian, nanti kalau pulang aku kasih tahu kamu. Baginda Rasul tuh ngomong apa, nasihatin apa, bicara apa. Saking dari balance-nya mereka itu punya kehidupan. Mereka juga tidak merendahkan kehidupan dunia. Mereka juga kemudian tidak selalu mencari akhirat. Tapi yang jelas mereka punya kehidupan yang dunia mereka juga ambil, akhirat juga mereka ambil. Nah, tiba-tiba di pagi itu baginda Rasul melihat ada satu orang di dalam masjid. Kok tumben, kata baginda Rasul. Maka oleh beliau kemudian disamperin, Pak. Ketika disamperin ternyata sahabat itu adalah Abu Umamah. Kemudian baginda Rasul tanya, apa gerangan yang membuat kamu ada di sini wahai Abu Umamah? Tidak biasanya di luar jam sholat kamu ada di masjid. Coba lihat, Pak. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, aku bingung ya Rasul. Aku gelisah. Satu sisi baginda Rasul agak janggal karena dia di luar jam sholat ada di masjid. Tapi di sisi lain ada positifnya. Karena dia kondisi bingung, kondisi gelisah, dia datang ke masjid. Ini contoh luar biasa, Pak. Kalau kita bingung, kita gelisah, kemana, Pak? Ke masjid. Jangan ke warkop, Pak. Ke masjid. Ini contoh yang luar biasa. Satu sisi memang ada beliau kemudian merasa heran kok bisa ada di masjid di jam-jam di luar waktu sholat. Apa nggak bekerja? Apa nggak cari nafkah? Apa nggak kemudian berikhtiar? Tapi di satu sisi ada positifnya. Ternyata beliau dalam kondisi bingung, kondisi gelisah. Bahkan kalimat yang ketiga membuat kita tercengang. Kata Abu Umamah, aku bingung ya Rasulullah, aku gelisah. Aku punya hutang ya Rasul, aku tidak bisa membayar. Coba ingat. Jadi kalau gelisah, bingung kemana, Pak? Ke masjid. Ke masjid. Jangan ke warkop. Ke warkop, jemaah dirahmati Allah. Apalagi kemudian ke kafe. Mungkin iya, di waktu Bapak ke kafe, ke warkop itu hilang masalahnya. Dapat teman, bisa ngobrol sampai berjam-jam. Keluar dari warkop, nambah masalah lagi, Pak. Gak selesai masalah itu. Ketika beliau tahu bahwa Abu Umamah sedang dirudung kebingungan dan kegelisahan serta punya banyak hutang, kata baginda Rasul, maukah aku ajarkan kepadamu wahai Abu Umamah satu kalimat
yang kalau kau baca kalimat ini, satu, Allah akan keluarkan engkau dari kebingungan dan kegelisahanmu. Yang kedua, Allah akan mampukan engkau untuk membayar hutangmu. Ini kan masalah kita, iya kan? Ini masalah kita enggak? Cuma menariknya, kalimat ini itu ijazahnya dari Rasul, bukan dari para ulama, tapi dari Rasul. Kalimatnya dari Rasul. Ketika baginda Rasul bilang bahwa kalau kau baca doa ini, kau akan kemudian dikeluarkan dari kegelisahanmu dan akan dimampukan untuk membayar hutang. Itu bukan sekedar kalimat lip service. Bukan, Pak. Tapi itu janji baginda Rasul pada kita. Iya kan? Kalau baginda Rasul ngomong gitu, itu berarti Rasul janji sama kita. Kalau kau baca doa ini dengan istiqomah, maka Allah akan keluarkan kau dari kebingunganmu dan Allah akan selesaikan hutangmu atau mampukan untuk bayar hutang. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Ajari saya. Nah, saya akan ajari juga Bapak. Artinya saya sampaikan ini kepada Bapak sekalian. Mungkin kita banyak yang hafal doa ini, tapi mungkin asbabul wurudnya kita nggak tahu. Bunyi kalimatnya begini, kata baginda Rasul. Kalau kau sampai di waktu pagi atau masuk di waktu pagi dan di waktu petang, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada yang hafal, Pak? Halo, ada yang hafal? Belum ada yang hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari kegelisahan, kebingungan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Ini penyakit kita semua ini, Pak. Sudah banyak hutang, malas mau kerja. Sudah bingung, banyak masalah, gak semangat. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ketakutan dan kebahilan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang dan intimidasi orang-orang. Orang kalau sudah terlilit hutang, banyak debt collector datang, Pak, mengintimidasi. Ya kan? Apalagi kalau sekarang ada fenomena pinjol. Itu semua kontak kita diambil ketika kita gak bayar, ketika kita ada masalah gitu, aib kita disebar ke semua kontak yang ada di dalam nomor-nomor kita, di dalam HP kita. Maka ini menjadi aplikatif buat kita, karena ini menjadi masalah kita. Karena setiap kita ini hidup dengan masalah, coba ini dirahmati Allah. Saya selalu bilang bahwa hidup itu konsekuensinya punya masalah. Ya kan? Ada nggak di antara kita yang nggak punya masalah hari ini? Punya semua, termasuk yang ngomong ini banyak. Banyak, Pak. Tetapi masalah itu jemaah dirahmati Allah, kalau kita menyandarkan itu pada Allah, maka Allah akan bantu kita. Terutama kalau kita yakin dengan doa ini. Saya bilang bahwa ini yang mengijazahi baginda Rasul. Sekali lagi, bukan para ulama. Ini bukan dalam rangka saya mengkerdikan para ulama. Enggak. Saya ingin hanya menunjukkan bahwa doa ini istimewa. Doa ini istimewa. Karena kalimatnya langsung dari baginda Rasul, yang mengijazahi baginda Rasul. Baginda Rasul ngasih janji. Kalau ulama ngasih janji, itu bisa miss, Pak. Karena dia manusia biasa. Tapi kalau baginda Rasul ngasih janji, kalimat baginda Rasul itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap kalimat yang keluar dari baginda Rasul itu adalah tuntunan wahyu. Maka apa yang terjadi? Abu Umamah mendengar kalimat itu, kata Abu Umamah, wa fa'altuhu, maka aku mengamalkan doa itu setiap hari. Gini, Pak, kita itu kalau tidak merasa doa ini istimewa, susah bagi kita untuk istiqomah ngamalkan doa ini. Ya kan? Bapak kalau punya amalan setiap hari, punya zikir setiap hari, dan Bapak bisa istiqomah karena Bapak yakin betul dengan zikir itu. Ya kan?
Tapi kalau kita nggak yakin, nggak mungkin kita bisa istiqomah. Sekali lagi, ini doa penting sekali. Kata Abu Umamah, wa fa'altuhu, dan aku melakukan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Maka dalam beberapa hari, kata beliau, Allah mengeluarkanku dari kegelisahanku dan memampukanku untuk membayar hutang-hutang. Sekarang saya tanya, Bapak percaya dengan Rasul? Yakin dengan Rasul? Maka setiap kalimat Rasul itu pasti benar. Saya bilang pasti benar. Pasti benar. Karena kalimat Rasul itu adalah wahyu, digaransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalkan. Kalau Bapak nggak hafal, cari di internet doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah. Keluar tuh nanti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang pertama. Yang kedua, saya sampai jam 12.15 katanya Pak. Saya harus memperlambat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebulan yang lalu diundang untuk ngisi di salah satu lembaga perbankan syariah di Sidoarjo. Setelah di tengah-tengah kita ngisi kajian, tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang tanya begini, Ustaz, gimana caranya agar kita waktu bekerja itu bisa tenang di saat kita memikirkan anak kita yang sedang di sekolah? Pernah Bapak merasakan ini? Kita sedang bekerja nih, anak kita di sekolah SMP kah, SMA kah, SD kah. Kita kadang merasa tidak nyaman atau tidak tenang karena berpikir, ngapain anakku di sana? Jangan-jangan, nah kalimat itu sering khawatir kita kan? Karena hari ini siapa yang bisa mengawasi anaknya 24 jam? Saya yakin tidak ada yang bisa. Nggak bakalan bisa, apalagi kalau ada sudah ada di kampus, di sekolah tinggi dan lain sebagainya. Mereka bergaul dengan siapa saja. Itu orang tua kadang suka-suka bingung, suka-suka khawatir. Saya yakin ibu ini juga merasakan hal yang sama. Dia khawatir kepada anaknya yang berada di sekolah A gitu, sementara dia sedang bekerja di perusahaan B. Jaraknya jauh, tidak bisa diawasi, bahkan walau hanya dengan WA tidak bisa sampai kemudian totalitas mengawasinya. Kira-kira gimana caranya Ustadz agar kita itu tenang dan dia kemudian bisa melakukan hal-hal yang baik ketika jauh dari kami? Cuma dirahmati Allah. Ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul juga. Dan doa ini bukan hanya dibaca oleh baginda Rasul, tapi juga dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail, juga dibaca kepada anaknya Ishak. Doa ini juga dibacakan oleh baginda Rasul kepada cucunya Hasan, juga dibaca kepada cucunya Husain. Dan kalimatnya luar biasa. Kalau kita membaca ini kepada anak kita, setiap dia tidur kita bacakan, insya Allah Allah melindungi anak kita. Kalimatnya begini, u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dulu baginda Rasul itu pernah membacakan ini kepada Hasan Husain. Waktu mereka berdua begini, baginda Rasul pegang kepalanya, kemudian baginda Rasul bilang, u'idzukuma bikalimatillahi tammah. Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitani wa hammah, dari godaan setan dan godaan hewan yang berbahaya, wa min kulli ainil lammah, dan dari godaan pandangan mata yang jahat. Cuma dirahmati Allah. Begini, anak itu kalau kita yang ngawasi gak bakalan bisa 24 jam. Tidak ada satu orang tua pun yang bisa kemudian mengendalikan anaknya. Gak ada. Tidak ada satu orang tua pun yang bisa kemudian mengendalikan hati anaknya. Hati anak kita itu dikendalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong kalau kemudian anak saya itu sudah bisa saya kendalikan, Ustaz. Gak bakalan bisa. Bohong. Yang mengendalikan anak kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta pengawasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kalimat Allah yang tamma, yang sempurna. Dari siapa?
min kulli syaitan. Pengawasan itu, penjagaan itu dari setan, Pak. Setan itu jemaah dirahmati Allah, itu terus membersamai anak kita, apalagi hari ini di mana dosa bukan hanya kita yang kejar, dosa kejar kita, jemaah dirahmati Allah. Kalau dulu zaman bapak-bapak kita atau mungkin zaman bapak-bapak sekalian, zaman kita masih kecil, itu kalau kita mau bikin dosa, itu keluar kamar tuh Pak, cari apa. Sekarang di kamar ada dosa, jemaah dirahmati Allah. Handphone yang dipegang oleh anak kita, itu kalau kemudian tidak diawasi oleh Allah, itu kemana-mana jemaah ini. Itu kemana-mana. Tapi kalau Allah yang ngontrol hati kita, hatinya anak kita, hati kita juga, insya Allah yang kemudian dilihat, yang kemudian dihubungi, itu diawasi betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari syaitan. Kemudian yang kedua, dari hewan yang berbahaya. Kalau dulu mungkin di zaman Ibrahim, di zaman baginda Rasul, itu hewan yang berbahaya bisa harimau, bisa serigala. Sekarang bagi anak kita, nyamuk saja berbahaya. Ya kan? Nyamuk saja berbahaya. Maka kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tahu, siapa di antara orang tua yang bisa melindungi anaknya dari nyamuk? Susah juga ini. Allah yang bisa lindungi. Walau ini remeh, tapi Allah punya segalanya untuk bisa melindungi itu. Wa min kulli ainin lamah, dan dari tatapan mata yang jahat. Ada penyakit namanya penyakit ain. Pernah dengar enggak, Pak? Penyakit ain itu adalah penyakit dari pandangan mata yang penuh dengan rasa iri, rasa dengki, rasa hasad. Itu tiba-tiba ada kita sakit, gak ada apa sakit. Anak kita tiba-tiba kemudian lumpuh dan lain sebagainya. Maka itu semua bisa kita mintai perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak bapak lagi tidur, bisikkan ke telinganya, wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kanan kirinya dipegang kepalanya, dibisiki lagi. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai orang tua tidak bisa 24 jam mengawasi dan melindungi mereka. Tapi kita yakin Allah bisa mengawasi dan melindungi mereka. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dicari aja di internet, karena saya tidak bisa mendikte satu-satu. Satu tentang doa Rasulullah untuk Abu Umamah. Yang kedua, doa Rasulullah untuk Hasan dan Husain untuk dimintai perlindungan dari setan, dari sebagainya. Dan bapak bisa hafalkan di rumah, sampaikan kepada istri juga untuk ngamalkan. Kalau bapak kemudian capek, tidak bisa kemudian doakan kepada anak kita, minta istri yang doakan. Kalau suami istri sudah bisa mendoakan, insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh dalam keadaan salih-salihah. Kita yakin doa ini pernah dibacakan dan sering dibacakan oleh Ibrahim kepada Ishak dan Ismail. Mereka tumbuh keduanya dalam keadaan salih. Doa ini juga dibacakan oleh baginda Rasul kepada Husain dan Hasan. Keduanya juga tumbuh dalam keadaan yang salih. Maka kita kalau sudah tahu, tolong bacakan juga kepada putra-putri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan putra-putri kita salih-salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأهل الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.